Katakan apa? Ya, menggunakan persediaan perpetual. Harga pokok persediaan yang dijual sebesar 1.200.000 harus dicatat. Ya, karena menggunakan apa? Perpetual. Maka bagaimana jurnalnya yang terbentuk dari transaksi tersebut? Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeo. Seperti biasa, Bocambeo selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeo kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Oke, sebelum saya lanjut dengan materi, saya memastikan dulu terkait dengan koneksi. Apakah suara saya jelas dan apakah materi saya sudah tampil di monitor teman-teman? Baik. Apa suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Oke, baik ya. Ada beberapa yang jelas, ada beberapa yang putus-putus, mungkin karena koneksi kita yang kurang bagus ya. Baik. Mungkin koneksi teman-teman atau koneksi saya juga mungkin kurang bagus. Baik ya. Yang pertama yang perlu kita bahas atau yang perlu kita pahami yang berkaitan dengan transaksi atau yang berkaitan dengan ya akuntansi untuk usaha dagang ini adalah kita harus pahami dulu terkait dengan bagaimana perbedaan secara spesifik antara ya materi-materi kita yang sebelumnya, yaitu kita lebih menekankan yang berhubungan dengan akuntansi usaha jasa ya. Sehingga hari ini adalah kita akan membahas terkait dengan akuntansi dagang. Ya, pengantarnya adalah kita harus memahami dulu berkait dengan apa perbedaan yang mendasar antara usaha dagang dan usaha jasa. Oke, teman-teman silahkan ditulis di kolom chat atau langsung menjawab secara live terkait dengan ya apa perbedaan yang paling mendasar di antara ya usaha jasa yang pernah kita sudah bahas atau materi-materi yang sebelumnya yang pernah kita bahas dengan usaha dagang. Apa yang menjadi perbedaan mendasar antara keduanya? Baik ya. Ada datanya jawaban dari Mas Wayudi. Dia katakan usaha jasa hanya memberikan jasa, sedangkan usaha dagang memiliki persediaan untuk dijual. Baik, terima kasih Mas Wayudi. Saya juga memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bisa menjawab. Sehingga nanti kita bisa ya memahami secara detail terkait dengan usaha dagang. Yang jelas kita harus pahami dulu terkait dengan bagaimana perbedaan yang mendasar antara keduanya, ya, antara usaha jasa dan usaha dagang. Yang memberikan pernyataan secara live silahkan. Saya berikan kesempatan. Baik, yang berikut datangnya dari dari Mbak Hasbia. Dia katakan usaha jasa tidak memiliki persediaan, sedangkan usaha dagang memiliki persediaan. Yang ketiga datangnya dari Mbak Melinda, yaitu dia katakan apa? Usaha dagang ada persediaan, ya, usaha jasa tidak. Baik, terima kasih banyak. Yang berikutnya juga datang dari Mbak Arinil. Dia katakan perbedaannya adalah kalau di perusahaan jasa tidak ada persediaannya dan tidak ada harga pokok penjualan. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Apakah ada lagi yang berikutnya?
Yang berikutnya datang dari Mbak Anis, dia katakan perusahaan harus menyimpan persediaan sedangkan bisnis di bidang jasa tidak. Baik, terima kasih. Ya, saya sedikit koreksi ya, Mbak Anissa. Ya, harusnya bukan perusahaan karena jasa juga perusahaan. Ya, mungkin usaha dagang harus menyimpan persediaan sedangkan bisnis tidak bisa apa? Bisnis di bidang jasa tidak. Oke. Ya, Pak, maaf. Ya. Saya koreksi sedikit. Baik, yang baru masuk, saya ucapkan selamat bergabung. Yang berikutnya datang dari Mas Fasihul, ya, Mas Lisa. Dia katakan, usaha dagang mempunyai produk atau barang dan usaha jasa tidak. Baik, ya. Puji Tuhan luar biasa, ya. Puji Tuhan luar biasa, ya. Semuanya sudah bisa memberikan pernyataan dan bisa menjawab terkait dengan ya apa perbedaan mendasar di antara ya perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Oke, yang terakhir datangnya dari Mas Heru, dia katakan perusahaan jasa mendapatkan uang jasa dari memakai jasa. Sedangkan dagang dari hasil pembelian dan penjualan barang. Baik, terima kasih. Ya, sangat luar biasa. Ya. Apa yang teman-teman sampaikan itu adalah semuanya benar. Ya, semuanya benar. Yang dimana kalau saya simpulkan atau saya sederhanakan adalah kalau jasa itu adalah tidak memiliki produk. Karena dia menjual jasa, tidak memiliki produk ya, produk secara fisik ya, karena dia hanya menjualkan jasa. Ya. Dan ya perbedaan juga yang kedua, kalau perusahaan jasa itu tidak perlu menghitung yang terkait dengan harga pokok. Ya, sedangkan di perusahaan dagang ada. Ya. Sehingga ya yang pengaruh secara mendasar dari keduanya itu adalah terletak pada laporan laba rugi. Ya. Kalau kita melihat dari laporan keuangan ya, keduanya ini memiliki perbedaan yang sangat mendasar di laporan laba rugi. Yang dimana di laporan laba rugi ya antara keduanya itu ada perbedaan ya. Kalau perusahaan dagang itu akan menampilkan yang berkaitan dengan harga pokok. Ya, akan menampilkan terkait dengan harga pokok. Sedangkan kalau perusahaan jasa tidak ada yang berkaitan dengan harga pokok. Ya. Maka kita akan lihat, saya coba akan membuktikan kepada teman-teman terkait dengan apa perbedaan yang mendasar ya dari segi laporan antara kedua perusahaan tersebut. Ya, di materi yang berikutnya ya, saya akan menampilkan kepada teman-teman ya. Dilihat dari karakteristik ya, maka akan kita melihat perbedaan yang mendasar ya. Untuk perusahaan jasa dari laporan laba ruginya adalah hanya menampilkan yang berkaitan dengan pendapatan jasa dan beban operasional. Sedangkan kalau perusahaan dagang itu akan menampilkan yang berkaitan dengan harga pokok produksi. Nah. Oke, ya. Kita akan melihat secara sederhana di situ teman-teman. Kita bisa melihat perbedaan keduanya. Sehingga ya di materi yang sekarang karena ada perbedaan terkait dengan penyajian laporan keuangan yang berhubungan dengan laporan laba rugi, maka di materi ini kita lebih menekankan terkait dengan bagaimana kita kita menghitung yang berhubungan dengan harga pokok. Ya. Kita menghitung ya. Nanti kita akan melihat ya. Nah, di dalam usaha dagang ini ya, di dalam usaha dagang juga ya, ada dua bentuk laporan laba rugi yang bisa disajikan. Yang pertama adalah laporan laba rugi dalam bentuknya adalah single state ya. Yang kedua adalah dalam bentuk multiple ya, multiple. Artinya apa ya? Semua komponen yang berhubungan dengan laba itu harus dicantumkan semua. Kalau single maka ya dia akan mengambil nilai-nilai ya dari akumulasi antara ya semua akun. Nah. Oke teman-teman, kita akan melihat ya. Di sini yang saya tampilkan ini yang disebut dengan ya laporan laba rugi dalam bentuk multiple. Ya. Artinya apa?
Ya, semua komponennya disajikan semua. Nah, di mana kita akan melihat mulai dari yang pertama di situ, ada pendapatan dari penjualan. Kalau pendapatan dari penjualan ini, maka yang berhubungan dengan apa? Adanya penjualan, adanya retur penjualan, adanya diskon penjualan. Ya, sehingga akan membentuk penjualan bersih sampai dengan ya membentuk harga pokok penjualan. Baru dikurangi dengan yang lain-lain yang berhubungan dengan memisahkan antara beban operasional dan beban administrasi. Kenapa dibedakan ya? Karena ya beban operasional ini ya beban operasional itu ya beban yang ya memiliki pengaruh secara langsung terhadap produk tersebut. Ya. Kalau beban administrasi itu tidak memiliki pengaruh secara langsung ya atau tidak ada hubungan secara langsung terhadap produk yang dijual. Sehingga contoh di situ terkait dengan beban gaji bagian kantor. Habis itu beban sewa, beban penyusutan peralatan kantor, habis itu yang terkait dengan beban asuransi, ya, dan lain sebagainya. Nah, di tahap terakhir setelah kita menghitung semuanya, maka ada penambahan yang berkaitan dengan pendapatan dan beban lain-lain. Ya, maka ada juga ya beban lain-lain. Ya, ada pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan sewa, ada pendapatan bunga. Ya, sorry ya, beban bunga. Nah, beban bunga ini ya, karena dia tidak berhubungan langsung dan juga tidak berhubungan tidak langsung, maka dia dimasukkan terkait dengan beban lain-lain. Ya, sehingga kalau kita menggunakan laporan laba rugi dalam bentuk multiple, ya, secara keseluruhan, maka ya akan seperti ya yang teman-teman lihat di monitor teman-teman. Apa yang perlu kita fokuskan nanti dalam transaksi-transaksi yang membedakan antara jasa dengan dagang? Yang membedakan itu adalah di sini, ya. Yang di bagian untuk menghitung penjualan bersih. Ya, menghitung penjualan bersih. Kalau dagang ya karena dia tidak memproduksi produk secara langsung, maka tidak perlu terkait dengan menghitung apa? Menghitung harga pokok produksi, tapi menghitung ya harga pokok penjualan. Karena ya dia akan membeli barang jadi yang akan dijual kembali. Nah, beda kalau misalnya yang berhubungan dengan apa? Perusahaan manufaktur. Ya. Kalau perusahaan manufaktur dia akan ya melakukan produksi secara individu atau memproduksi sendiri. Yang dimana kita harus menghitung yang berkaitan dengan harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi kalau manufaktur kita akan menghitung mulai dari harga pokok bahan baku, ya, mulai dari bahan baku, biaya tenaga kerja, habis itu biaya overhead pabrik, ya, habis itu biaya sesungguhnya dan lain sebagainya. Dan untuk memahami ya, karena di materi saya di awal itu akan menyebutkan ada 3 perusahaan, jenis-jenis perusahaan yaitu jasa, dagang, dan manufaktur. Ya, maka di pengantar 1 ya, saya akan membahas terkait sebatas sampai di perusahaan dagang. Nah, untuk manufaktur itu hampir sama dengan perusahaan dagang. Namun bedanya adalah ya, bedanya kalau manufaktur adalah memproduksi produk sendiri. Dan materi secara detailnya terkait dengan manufaktur nanti kalian teman-teman akan dapat di materi atau salah satu mata kuliah yang berhubungan dengan akuntansi biaya. Ya, di akuntansi biaya nanti teman-teman akan memahami yang berkaitan dengan bagaimana perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan lain sebagainya. Ya. Oke, yang selanjutnya yang saya tunjukkan kepada teman-teman ya, yang berhubungan dengan usaha dagang ini, maka ya kita akan melihat yang terkait dengan ya metode akuntansi ya. Metode akuntansi. Ya. Dalam usaha dagang ada 2 metode akuntansi yang digunakan yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan perhitungan persediaan. Ya. Ada yang terkait dengan metode akuntansi periodik dan ada metode yang terkait dengan metode perpetual. Ya. Kita akan melihat yang pertama yang berkait dengan metode periodik. Kalau metode periodik dia katakan apa? Suatu metode untuk menentukan harga pokok barang yang dijual dan nilai persediaan barang dagang. Dalam metode ini catatan persediaan tidak menunjukkan apa? Nilai barang dagang yang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagang yang terjual selama periode tersebut. Artinya dilakukan pada akhir periodik.
Untuk menghitung persediaannya, kita akan menghitung secara periodik di akhir periode. Ya. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan untuk menentukan nilai persediaannya adalah harus melakukan apa? Harus melakukan cek secara fisik. Ya, melakukan secara fisik. Nah, beda kalau misalnya yang berkaitan dengan metode akuntansi yang kedua adalah metode perpetual. Metode perpetual itu adalah berdasarkan transaksi, ya. Kalau dalam basis akuntansi itu namanya basis accrual, ya, basis accrual, ya, berdasarkan transaksi. Di mana dia katakan dalam metode ini setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan dan akun harga pokok penjualan. Dan yang kedua dia katakan apa? Nilai barang dagang tersedia untuk dijual dan nilai barang dagang yang dijual secara kontinu disajikan dicatat persediaannya. Nah, artinya apa di sini teman-teman? Ya, artinya apa? Ya, perpetual itu adalah semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan, ya, itu harus dicatat secara ya kontinu. Ya. Beda kalau periodik. Periodik tidak perlu kita mencatat. Karena apa? Karena kita menunggu pada akhir periodik yang akan melakukan yang berkaitan dengan perhitungan fisik. Ya. Terkait dengan apa? Perhitungan fisik. Dari perhitungan fisik nanti kita bisa menghitung yang berkaitan dengan harga pokok. Tuh. Dan apa kelemahan dari keduanya ini? Ya. Yang pertama adalah kalau kita melihat ya, kekurangan dari periodik ini adalah tidak bisa mengetahui ya saldo persediaan di sewaktu-waktu dibutuhkan. Ya. Kita tidak bisa misalnya ya di tengah bulan tiba-tiba kita membutuhkan nilai persediaan. Dan secara metode akuntansi periodik ini tidak bisa membutuhkan, ya, tidak bisa memberikan atau melayani kebutuhan kita terkait dengan nilai persediaan di tengah-tengah periodik. Ya. Nah kalau metode perpetual, kelemahannya cuma apa? Ya, kelemahannya sederhana. Ya, kita harus mencatat memang benar-benar secara detail, tidak boleh salah. Ya, kelemahannya adalah terkait dengan entry data. Entry data benar-benar akurat dan valid. Karena apa? Karena setiap saat nilai persediaan itu selalu update. Ya, selalu ada yang terkait dengan pembaharuan yang nilai persediaan. Karena dicatat setiap saat. Sehingga setiap kapanpun kita membutuhkan nilai persediaan, metode perpetual selalu siap untuk itu. Kalau metode periodik tidak akan siap dengan kebutuhan kita. Ya, karena harus menunggu apa? Karena harus menunggu untuk cek fisik dulu, ya. Cek fisik barang yang ada di gudang, ya, sisanya berapa, yang datang berapa, sisanya berapa, baru nanti ketahuan, gitu kan ya. Oke, ya. Yang berikutnya teman-teman yang perlu saya bahas adalah terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana ya kita menghitung yang berhubungan dengan harga pokok beli barang. Ya, kita sudah langsung masuk ini ya. Bagaimana kita menghitung harga pokok beli, ya. Bukan harga pokok jual ya, harga pokok beli barang. Ya. Kita akan melihat pertama terkait dengan harga pokok barang yang dibeli. Ya. Secara sederhana seperti yang ditampilkan di monitor teman-teman, di mana di situ ada pembelian, habis itu dikurangi yang berkaitan dengan apa? Kalau yang berkaitan dengan pembelian, maka ya, nilai pembelian itu dikurangi dengan retur dan potongan pembelian beserta dengan diskon pembelian. Sehingga akan menemukan apa terkait dengan pembelian bersih. Ya. Nah, pembelian bersih ini ditambah lagi dengan yang terkait dengan apa? Terkait dengan biaya angkut yang dibebankan kepada kita. Ya. Beda kalau misalnya biaya angkutnya telah dibebankan kepada apa? Kepada si penjual, yang dimana dalam nilai kontraknya adalah nilai barang tersebut atau nilai fakturnya tidak termasuk ya, tidak termasuk
apa? Biaya angkut. Ya. Inilah ya, inilah perhitungan yang berkaitan dengan untuk menentukan harga pokok. Harga pokok yang berhubungan dengan beli barang atau barang yang dibeli. Yang kedua adalah yang perlu saya sajikan, yang perlu saya bahas adalah terkait dengan harga pokok penjualan. Ya. Barang yang kita beli, ya kita menentukan harga pokoknya dulu. Setelah itu kita juga menentukan harga pokok yang berhubungan dengan penjualan. Jadi 2 kali kerja kan ya. Ya. Kalau kita melihat ya terkait dengan harga pokok penjualan itu, maka ya itu berawal dari apa? Kita harus mengetahui dulu yang berhubungan dengan persediaan awal. Ya. Persediaan awal ditambah ya, ditambah dengan apa? Ditambah dengan harga pokok pembelian. Ya. Maka apa gunanya? Ya, maka itulah gunanya kita menghitung ya harga pokok pembelian. Karena untuk menentukan harga pokok penjualan, itu rumusnya adalah persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian dikurangi dengan apa? Persediaan akhir. Oke, saya ulangi kembali ya. Untuk menentukan harga pokok penjualan, itu rumusnya adalah persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, karena di sini ya ada harga pokok pembelian, maka kita harus tahu dulu harga pokok pembeliannya berapa. Sehingga di awal saya akan memberikan terkait dengan bagaimana kita menghitung yang berhubungan dengan harga pokok barang yang dibeli. Baik ya, tidak apa-apa Mbak, yang terpenting masih bisa masuk dan masih bisa dengar ya. Untuk membahas siapa nih Mbak Nur ya, Mbak Nur, nggak apa-apa Mbak, silahkan. Yang susah kalau tidak bisa masuk sama sekali dan tidak bisa menyimak, itu yang susah ya. Gitu ya. Saya mah bebas ya, yang terpenting masih bisa menyimak. Baik, saya lanjut ya. Saya lanjut teman-teman. Kenapa saya katakan tadi atau saya memberikan ya penjelasan di awal yang terkait dengan harga pokok barang yang dibeli. Karena apa? Karena kebutuhan untuk menghitung harga pokok penjualan. Ya. Yang dimana untuk menentukan harga pokok penjualan itu diperoleh dari, ya, saya ulangi kembali ya. Harga pokok penjualan itu diperoleh dari persediaan awal ditambah ya dengan harga pokok pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Ya, secara sederhananya seperti itu, teman-teman. Ya, kalau melihat ya, kalau secara umumnya atau secara terperincinya, perhitungannya seperti di monitor teman-teman. Maka di situ bisa dilihat ada persediaan awal 59 juta. Setelah itu ada terjadi pembelian barang di mana nilainya adalah 521 juta. Nah, di dalam 521 ini itu ada yang berkaitan dengan apa? Ada terkait dengan retur dan diskon. Maka nilai pembelian 521 ini kita kurangi dengan apa? Dikurangi dengan retur dan diskon. Sehingga terjadilah ya, terjadi yang namanya penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ditambah lagi dengan yang terkait dengan biaya angkut. Sehingga terbentuk adalah harga pokok barang yang dibeli. Oke. Setelah itu ya, maka persediaan awal ditambah dengan harga pokok pembelian barang itu akan membentuk terkait dengan barang yang tersedia untuk dijual. Ya. Barang yang tersedia dijual ini dikurangi dengan berapa yang ada di gudang yang setelah kita melakukan perhitungan fisik. Kalau secara periode.
Ya, sehingga di situ akan membentuk persediaan akhirnya adalah 62 juta. Sehingga akan menentukan harga pokok penjualannya adalah 525 juta. Nah, itulah tadi teman-teman pentingnya kita menghitung yang berkaitan dengan harga pokok pembelian dan harga pokok penjualan. Nah, kalau tadi di awal saya katakan adalah di perusahaan dagang kita akan membuat dua model atau dua bentuk terkait dengan laporan laba rugi. Ya, kalau yang pertama tadi saya akan mengeluarkan yang pertama yang berhubungan dengan laporan laba rugi dalam bentuk multi. Ya, multiple, artinya secara keseluruhan. Nah, yang ini adalah saya akan membahas terkait dengan ya laporan laba rugi dalam bentuk single. Ya, ini. Nah, kalau yang di ini adalah secara global, dia akan mengambil terkait dengan penjualan bersihnya berapa. Setelah itu, ya, adanya pendapatan sewa. Kalau yang pertama adalah pendapatan sewanya ada di paling bawah sendiri, ya, masuk di pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Maka dalam hal ini, ya, semua pendapatan akan ditaruh di paling awal. Ya. Setelah kita menemukan semua total pendapatan, baru dikurangi semua beban-beban. Ya. Baik itu harga pokok, ya. Nah, ini yang membedakan teman-teman. Ya, tadi saya katakan yang mendasar perbedaannya adalah di laporan keuangan yang berhubungan dengan laba rugi. Maka teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Kalau perusahaan jasa, ya, di bagian beban di sini tidak akan muncul yang berkaitan dengan harga pokok penjualan. Ya, di perusahaan jasa langsung aja pendapatan dikurangi dengan beban. Kalau perusahaan dagang dia akan mengeluarkan perusahaan total pendapatan yang tergabung atau akumulasi dari penjualan bersih dan pendapatan sewa itu dikurangi dengan beban-beban di mana di dalamnya itu adalah yang berkaitan dengan ada harga pokok penjualan, ada beban penjualan, beban administrasi, ada beban bunga. Ya. Kalau di laporan yang berikutnya laporan ekuitas. Kalau laporan ekuitasnya pasti tidak ada perbedaan, semuanya sama, ya. Laporan ekuitas tidak ada perbedaan. Maka saya lanjut, ya. Saya lanjut dengan apa? Dengan neraca, ya, neraca, ya. Kalau neraca pasti sama, ya. Neraca pasti sama. Kalau neraca seperti ini adalah neraca yang berbentuk single, artinya di urutan ke bawah itu single, ya. Kalau yang ada neraca yang berbentuk T, ya, kalau neraca berbentuk T maka di sisi kiri dan sisi kanan, ya, di sisi kiri dan sisi kanan, ya. Apa yang baik Pak yang digunakan untuk neraca? Apakah bentuk yang secara multi atau secara keseluruhan di urutan ke bawah atau ya kita membentuk dalam bentuk T, ya, semuanya itu sama, semuanya baik, tergantung ya, kita yang mau menerapkan yang model yang mana. Yang lebih mudah yang mana? Apakah yang mau berurutan ke bawah atau yang mau dibuat dalam bentuk T? Ya. Jadi di sini tidak ada aturan yang paling baku yang berkaitan dengan penyusunan seperti ini. Ya, mau diurut ke bawah atau mau dibuatkan T juga boleh. Oke? Nah, kalau tadi udah sampai dengan yang sekarang saya membahas terkait dengan teori, ya. Maka siap-siaplah kalian untuk kita sudah sedikit masuk ke kasus. Oke, sudah siap teman-teman? Siap? Yang siap angkat tangannya. Ye, siap. Biar semangat, soalnya jam terakhir ya. Jam terakhir soalnya ya. Yang siap silahkan bilang ye, siap. Oke, baik ya, baik, terima kasih. Maka saya lanjut. Untuk membuka transaksi yang pertama yang berhubungan dengan akuntansi usaha dagang ini adalah, maka saya mulai dengan yang berkaitan dengan penjualan tunai dulu ya. Mulai dari yang termudah dulu ya. Mulai dari penjualan tunai dulu lah. Ya, kita akan melihat bersama. Oke, saya pastikan kembali suara saya masih jelas. Jelas, Pak. Masih, Pak. Puji Tuhan. Baik, saya lanjut.
ya. Saya akan mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu ya dia katakan gini teman-teman, ya. Pada tanggal 5 Januari suatu perusahaan tuh menjual persediaan senilai 1.800.000 secara tunai. Nah, bagaimana jurnalnya? Ya, atau jurnal yang terbentuk atas ya terjadinya penjualan persediaan ini adalah apa? Saya buka dulu ya. Untuk pertama, saya akan mulai dulu yang pertama. Nanti yang selanjutnya baru teman-teman. Ya, kita akan lihat di sini. Ya. Secara umum adalah jurnal yang sama. Maka di situ ditulis ya kas dan penjualan. Apa yang membedakan di sini teman-teman dengan perusahaan jasa? Yang membedakannya adalah kalau di jasa maka kreditnya akan timbul Pendapatan. Maka kalau dagang di kreditnya itu akan timbul penjualan. Oke, yang pertama sudah selesai. Maka bersiaplah untuk soal yang kedua. Ya teman-teman. Ini kamu mau beli apa? Bersiaplah untuk soal yang kedua. Kedua dan jawabannya bagaimana? Silakan dibuatkan jurnal, langsung ditulis di kolom chat atau langsung live untuk menjawab. Cepet banget waktunya. Dia katakan apa? Ya, menggunakan persediaan perpetual. Harga pokok persediaan yang dijual sebesar 1.200.000 harus dicatat. Ya, karena menggunakan apa? Perpetual. Maka bagaimana jurnalnya yang terbentuk dari transaksi tersebut? Silakan yang sudah langsung tulis di kolom chat atau langsung jawab secara live. Bisa? Oke, saya buka dulu untuk yang soal yang kedua. Nanti soal ketiga baru lanjut. Ya. Soal yang kedua maka ya atas transaksi tersebut maka dicatat dengan ya jurnal mendebet harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang. Ya. Karena tadi dia katakan apa di sini menggunakan persediaan perpetual harga pokok persediaan yang dijual. Ya. Harga pokok persediaan yang dijual. Maka jurnalnya adalah mendebet harga pokok dan mengkredit persediaan. Bagaimana dengan soal yang ketiga? Soal yang ketiga dia katakan apa? Pada akhir bulan ini dibayar 48.000 untuk menutup beban jasa kartu kredit. Yes. Silakan itu dikerjakan dulu. Saya beri waktu 2 menit mulai dari sekarang. Ada yang sudah menjawab di kolom chat. Saya akan cek dulu. Baik, Mbak Nunik, beban kartu kredit debit dan kreditnya kas. Luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Saya masih menunggu jawaban dari teman-teman terkait dengan soal yang kedua. Jika sudah ada 5 orang yang menjawab, maka saya langsung membukakan jawaban untuk soal yang kedua. Silakan. Baik, Mas Wahyudi, beban jasa di debit dan kreditnya adalah kas. Baik, terima kasih. Mbak Siti, beban jasa di debit dan kreditnya kas. Baik, terima kasih banyak. Yang lain. Sudah ada 1, 2, baru 3 orang. Yang hadir 24.
Yang hadir 24, yang jawab baru 3 orang. Saya menunggu 2 orang lagi, baru saya buka. Ini masih banyak ya. Habis penjualan tunai, penjualan kredit. Habis penjualan kredit terkait dengan apa? Nanti terkait dengan retur. Habis itu baru masuk pembelian. Berurutan aja ya, pelan-pelan aja ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Baik, yang berikutnya datang dari Mas Heru. Dia katakan apa? Mendebet beban jasa dan mengkredit kas. Yang berikutnya juga datang dari Mbak Hasbia. Dia katakan mendebet beban kartu kredit dan mengkredit kas. Baik, terima kasih. Yang terakhir datang dari Mas Fasihul. Aduh, susah banget ya. Mas Lisa, ya sudah saya panggil Mas Lisa aja. Datang dari Mas Lisa, dia katakan mendebet beban jasa dan mengkredit kas. Baik, terima kasih jawaban teman-teman, luar biasa. Ya, mohon maaf Mas Muhammad Faizihul Lailisa ya. Mohon maaf saya panggil Mas Lisa aja ya. Soalnya susah banget ya namanya ya. Saya panggil Mas Lisa aja. Mohon berkenan untuk diterima jika saya panggil Mas Lisa ya. Baik. Baik ya. Ya, dari semua yang menjawab luar biasa ya. Nanti buktikan semua teman-teman. Oke. Ada yang menyusul? Yang menyusul, oke. Faiz aja, baik. Terima kasih, Mas. Oke, Mas Faiz. Biar gak kelihatan cewek kalau Lisa ya. Kalau Lisa kan cewek gitu kan ya, maka Mas Faiz saja. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya akan membuka ya jawaban teman-teman luar biasa ya. Silakan dicocokkan dengan jawaban teman-teman ya. Maka ya dari transaksi nomor 3 di situ ya untuk menutup beban jasa kartu kredit ya, maka kita langsung menulis saja ya. Debitnya adalah beban kartu kredit ya. Beban kartu kredit dan kreditnya adalah kas ya. Di sini adalah untuk mencatat beban jasa atas penjualan dengan menggunakan kartu kredit. Nah, yang artinya di sini teman-teman, jika ada penjualan yang menggunakan kartu kredit, maka ada beban jasanya atau biaya administrasinya, sederhana biaya administrasi. Ya, kalau mau bahasa sederhananya seperti itu. Ya. Sehingga ya membentuk rekening ya, rekening di debitnya adalah beban kartu kredit dan ya membentuk kas karena ada pengeluaran. Ya, adanya pengeluaran maka membentuk kas di kredit. Baik ya, penjualan tunai sudah selesai ya, cukup 3 soal aja. Selanjutnya adalah terkait dengan penjualan kredit. Nah,